Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Primadiani dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika angkatan 2022 semester 6. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah optimasi beserta dua rekan kelompok saya, yaitu Royhatul Jannatul Mufidah dan Eka Febriati Ningsih. Di sini saya kebagian menjelaskan tentang algoritma greedy. Selanjutnya, poin pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada jenis, yang keempat ada contoh soal, selanjutnya ada pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian algoritma greedy. Greedy itu arti katanya adalah serakah. Algoritma greedy adalah salah satu pendekatan dalam pemecahan masalah komputasi yang bekerja dengan memilih solusi terbaik pada setiap langkah, dengan harapan bahwa solusi tersebut akan menghasilkan solusi global yang optimal. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Jadi di sini algoritma greedy ini akan menemukan solusi dari setiap masalah dengan menggunakan nilai maksimum yang ada dari daftar tersebut, dengan harapan bahwa solusi ini akan menjadi solusi yang optimal. Tetapi tidak semua solusi yang diberikan oleh algoritma greedy ini akan optimal, karena greedy ini ya sifatnya serakah, maksudnya asal mengambil nilai, yang penting adalah nilai yang tertinggi. Begitu untuk algoritma greedy. Selanjutnya, karakteristiknya yaitu algoritma greedy memilih opsi terbaik yang tersedia pada setiap tahap. Hal ini berarti bahwa algoritma ini tidak mempertimbangkan keputusan di masa depan, melainkan hanya memilih opsi yang terbaik pada saat itu. Jadi, keputusan dari algoritma greedy ini terkesan terburu-buru dan harus ada keputusan yang sekarang. Jadi, tidak memikirkan ke masa depan, hanya langsung mengambil keputusan sesuai dengan data yang dianggap sebagai solusi yang optimal. Selanjutnya, jenis dari algoritma greedy sendiri secara umum ada dua. Yang pertama ada greedy terikat atau bound greedy, yang kedua ada greedy tidak terikat atau unbound greedy. Nah, greedy terikat sendiri adalah algoritma greedy yang mempertimbangkan batasan atau kendala pada setiap langkah pengambilan keputusan. Contohnya ini seperti penjadwalan aktivitas dengan durasi yang tidak boleh timpang tindih. Jadi di greedy terikat ini, ciri-cirinya itu ada batasan jumlah atau kondisi. Setiap pilihan harus dicek terlebih dahulu agar tetap memenuhi batasan. Selanjutnya yang terakhir adalah sering digunakan dalam problem penjadwalan atau seleksi proyek dengan batas waktu atau biaya yang sekiranya jadwal dari tiap karyawan tersebut tidak akan menjadi timpang tindih, biasanya menggunakan greedy yang terikat atau bound greedy. Yang kedua ada greedy tidak terikat. Greedy tidak terikat ini adalah algoritma greedy yang tidak mempertimbangkan batasan, artinya elemen yang dipilih atau semisal karyawan itu bisa digunakan berulang kali selama masih memungkinkan. Ciri-cirinya tidak ada batasan jumlah pemakaian setiap elemen. Pendekatan ini lebih fleksibel tapi menghasilkan solusi yang tidak optimal dan lebih sederhana. Semisal permasalahan koin, yang koin tersebut bisa digunakan berulang kali, tidak hanya bisa digunakan satu kali, seperti itu. Semisal juga untuk karyawan, di jam-jam tertentu itu bisa digunakan di shift lain, seperti itu. Contoh soalnya di sini, judulnya adalah menukar uang dengan jumlah koin minimum. Ini adalah greedy algoritma. Soalnya adalah seorang kasir di sebuah toko ingin mengembalikan uang kepada pelanggan sebesar Rp8. Tersedia koin dengan nilai Rp6, Rp4, dan Rp1 dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi koinnya ini ada 3, yaitu Rp6, Rp4, dan Rp1 dalam jumlah yang banyak, seperti itu. Kasir menggunakan algoritma greedy, yaitu selalu mengambil koin dengan nilai terbesar yang masih bisa digunakan pada setiap langkah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, algoritma greedy ini akan mengambil nilai terbesar, atau semisal di kasus ini adalah koin terbesar untuk digunakan
sebagai solusi terbaik seperti itu. Pembahasannya yang pertama ini urutan koin yang diambil oleh greedy sesuai dengan urutan koin yang terbesar yaitu 6. Nah, 6 di sini jika ditambah dengan 4 nilainya adalah 641 koinnya. Jika 6 ini ditambah dengan 4 maka tidak akan menghasilkan angka 8. Jadi nilainya di sini adalah 641. Maksudnya koinnya adalah ada 3 jenis yaitu 6, 4, dan 1. Jika kita menggunakan konsep greedy yaitu kita akan mengambil koin yang paling besar yaitu 6. Nah, 6 di sini untuk menghasilkan nilai 8 tidak bisa untuk ditambah dengan 4. Kita harus menambahkannya dengan koin 1 yang bisa digunakan berulang kali, yaitu kita tambahkan 1 dan 1. Jadi 6 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 8. Lalu jumlah koinnya itu ada 3. Apakah optimal? Pertanyaannya, jawabannya adalah tidak. Penjelasannya di sini, dengan pendekatan greedy, kasir ini akan mengambil koin 6 yang merupakan koin terbesar yang ada. Lalu 2 koin 1. Nah, koin satunya ada 2. Diketahui nilainya itu koinnya itu adalah 6, 4, dan 1 dan jumlahnya 8. Perbandingan yang saya ambil di sini berdasarkan greedy ini dia. 6 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 8 menggunakan 3 koin. Sedangkan untuk perbandingan yang kita ambil sendiri itu adalah 4 ditambah 4 sama-sama 8. Angka 4 ini bisa digunakan berulang kali sama dengan ada 2 koin. Lalu angka ketiga yang saya ambil di sini adalah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 menggunakan 5 koin. Jika kita menggunakan pendekatan greedy, maka ini yang akan kita ambil sebagai solusi optimal. Semisal kita sebagai kasir, kita akan mengambil kembalian menggunakan 6, 1, dan 1. Karena kita menggunakan logika, jadi kita menggunakan koin yang lebih sedikit, yaitu 4 ditambah 4, karena kita hanya menggunakan 2 koin. Karena di sini kita mencari solusi optimal yang minimum, yang sekiranya lebih sedikit koinnya, maka jawaban yang benar atau solusi yang paling optimal adalah 4 ditambah 4 karena menggunakan 2 koin. Kesimpulannya, algoritma greedy ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah secara efisien selama masalah tersebut memang cocok untuk pendekatan ini. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke contoh codingan untuk Python-nya, contoh programnya. Nah, di sini ada coin sort reverse, yaitu urutan koinnya. Selanjutnya, ini dia variabelnya, yaitu coins dengan nilai 6, 4, dan 1, sedangkan ini ada amount, yaitu jumlahnya itu ada 8. Selanjutnya, di sini kita memanggil fungsi greedy coin chain, yaitu ini, dengan memanggil variabel coins dan amount. Ini yang dipanggil. Lalu, untuk ditampilkan ke layar nanti adalah koin yang digunakan itu mana, sesuai dengan perintah greedy, sesuai dengan algoritma greedy, apakah akan sama dengan contoh yang kita ambil tadi, yang kita bahas tadi contoh soal, yaitu 6, 1, dan 1. Lalu jumlah koinnya itu ada berapa, apakah akan sama ataukah tidak. Selanjutnya kita akan run untuk membuktikan. Nah, ini sama seperti pembahasan yang tadi, yaitu menggunakan angka 6, 1, dan 1, lalu dengan 3 koin. Ini sama, jadi sesuai entah yang ada di codingan maupun dengan contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.